Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah, hadirin hadirat, kita indah diimbau namu, kadang indah disabut galang, terlingkup kasadonyo saisi masaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusmardi tadi. Saya pernah di Agam 6 bulan, sehingga beliau merasa sampai saat ini masih teman dekat. Dan itu pula yang melatar belakangi barangkali saya hadir di hadapan Bapak Ibu malam ini. Dan kebetulan memang walaupun Al-Mubarak ini lokasinya di Agam, tapi terus terang baru malam ini saya hadir dan sampai ke masjid kita ini. Tanggung-tanggung saya bawa orang rumah tadi. Saya lihat saya ibu nama beda tuh supaya apa nak langkok sekali gitu. Dan beliau menyampaikan ke saya, Pak Yus tadi, Pak katanya, mungkin kita ndak basuh dong, karena bojo diundang untuk acara yang sama. Ndak masalah tuh ya, sama-sama kita selesaikan saja. Namun berencana di tangan awak keputusan dan tangan Tuhan, supaya kami dapat basuh barangkali model itu. Tapi untuk digarisbawahi, nan nambo secara pribadi tidak pernah berdoa tonton sakit sebeliau, tidak ada terus. Tapi Allah yang mempertemukan kami, karena memang sudah agak beberapa saat tidak basuh di dalam fisik, tapi dalam batin kami juga pernah diskusi gitu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita tidak akan berleha-leha karena sempitnya waktu menjelang masuk waktu Isya. Kalau seandainya kita lihat berbagai macam tafsir, itu para ahli tafsir itu sepakat bahwa makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah itu memang sangat banyak. La tuhsuha, tidak bisa kita hitung. Sehingga Pak Ibu sampai kini belum ada seorang ilmuwan pun yang berani menyatakan bahwa jumlah makhluk hidup itu adalah sekian. Belum ada yang berani. Jangankan untuk keseluruhan makhluk, untuk satu jenis makhluk saja, umpamanya ikan di laut. Jenis ikan di laut sekian buah itu belum pernah ada insinyur perikanan pun yang berani menyatakan. Karena apa? Karena saking banyaknya. Bahkan sampai 2-3 bulan yang lalu masih ditemukan jenis ikan baru. Karena ikan itu ada hidupnya 5 kilo, 10 kilo di dasar laut. Bahkan ada yang di dalam lumpur dasar laut. Siana kapi mencari itu. Pokoknya sangat banyak. Apabila kita tinggalkan laut, lalu kita menuju ke hutan rimba raya, maka beratus bahkan beribu jenis pula binatang di rimbo tadi. Maka sampai kini pun belum ada seorang ilmuwan insinyur pun yang berani menyatakan jumlah binatang di rimbo itu sekian dan ada. Bahkan
di tahun 2025 kok di hutan Papua itu masih ditemukan jenisnya baru apa? Karo. Tapi hanya tingginya 5 cm. Melompek dari satu kayu ke kayu lain. Persis kera. Kepalanya, tangannya, kakinya, ekornya. Cuman 5 cm tinggi. Bisa dia tempat tangan. Banyak lagi makhluk yang belum diciptakan oleh Allah. Tapi dari seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah itu cie banamo manusia. Nah, urang kita kan dia urang nak. Nah, urang kita. Nah, Allah secara tegas menyatakan di dalam Al-Qur'an laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah itu manusia mendapati posisi paling istimewa. Paling istimewa. Dibanding dengan apapun. Bahkan bila dibanding dengan malaikat sekalipun manusia masih istimewa. Nah, gue yakin kitalah sama-sama mengetahui salah satu di antara nama yang ditempelkan kepada malaikat itu adalah Al-Muqarrabun, makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah. Karena memang malaikat itu lam yaks, tidak pernah durhaka kepada Allah, sebenarnya paling dakek ke Allah. Tapi manusia bisa melebihi itu. Faktanya apa? Di dalam perjalanan panjang Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril sampai ke langit yang ketujuh. Di situ Jibril mengatakan kepada Muhammad, perjalanan kita belum habis sampai di sini. Kita masih ada satu tingkat lagi. Cuman sayang Muhammad, untuk naik ke satu tingkat terakhir itu kami bangsa malaikat tidak boleh ke situ. Hanya kau yang boleh ke situ. Nabi Muhammad menjawab, jadi saya harus naik sendiri. Benar. Tapi jangan ditinggalkan. Saya akan menunggu kamu sampai selesai di tempat ini. Mengarabailah. Ya mengarabai nama itu. Mengarabai Nabi kata. Sampai Nabi diatek, langsung Nabi bisa ucap At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Langsung Allah menjawab Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang kita baca di saat kita tahiyat. Makanya ada hadis as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Artinya apa? Di saat kita membaca tahiyat seolah-olah kita sedang berada di langit yang ketujuh. Nah, poin kita tidak itu. Poin kita adalah ada satu tempat manusia boleh sampai ke tempat itu, tapi malaikat nggak boleh. Jadi malaikat kok di bawah awak kadarnya sebagai manusia. Nabi adalah manusia. Jadi sekali lagi disampaikan, manusia adalah makhluk paling istimewa. Penciptanya adalah Allah, tapi Allah tegas menyampaikan walaqad karamna bani Adam, sudah diciptakannya, lalu Allah memuliakan dia lagi. Nah, jadi tidak ada nada tiawali. Maka dalam waktu nasangeh pendek terkait jok peringatan Maulid Nabi, aku akan sampaikan satu di antaranya. Manusia itu adalah makhluk yang bersifat dinamis. Artinya selalu berubah. Sedangkan makhluk lain tidak, stagnan. Ambil contoh stagnan cek dulu. Ayam bersama-sama dengan seluruh jenis binatang yang lain sifatnya stagnan. Apa itu senang? Itu ke situ saja, tidak pernah terjadi perubahan. Ba'ain dua ayam 10 tahun yang lalu, sabananya bitulih dua ayam 20 tahun yang lalu. Patang basuh dua induk ayam masih tetap serupa itu. Ambo sangke ketek disuruh ada ranggai pika parak basuh jok sarang balam terdiri dari urat-urat kayu.
Ambo yakin apa ibu beberapa hari lalu kok basuh jok sarang balam masih tetap seperti itu, stagnan. 20-30 tahun yang lalu basuh jok kabau, bunyi kabau itu patang bantu aja bunyinya baru. Tidak terjadi perubahan. Itu kalau binatang. Malaikat yang baru saja kita apungkan tadi jauh serupa itu. Tidak pernah ada ide baru. Jibril mulai semenjak diciptakan oleh Allah tugasnya adalah ngantar jemput wahyu. Itu sih. Malaikat zamaniyah, malaikat maut mulai semenjak diciptakan oleh Allah tugasnya adalah mencabut nyawa. Itu sekarang cik. Dan tidak pernah terpikir oleh Jibril, ya Allah, ibu memacelik malaikat maut payah sibuk mencabut nyawa manusia bakal panjangan. Kok dibuat surat tugas untuk ambo membantunya? Tidak pernah. Sebab ambo lah perai, tidak ada hantar japik wahyu lagi. Stagnan, itu ke itu saja. Nah sekarang kita melompek ke manusia. Woi Masya Allah, setiap saat terjadi perubahan. Merasa lokasi Banu Ampu terutama khusus sampai Masjid Mubarak dulu belum ada Perumnas seperti ini. Tapi kini lah bantu aku. Perubahan itu tidak saja per bulan, bahkan per hari terjadi perubahan di dalam kehidupan manusia dalam segala sisi. Umpamanya dalam transportasi alat angkut. Wah ambil contoh cik ke Makkah. Tahun sampai puluhan ke Makkah itu masih 8 bulan. Sudah itu maju sekitar tahun ana 50 sampai 60 2 bulan. Terus maju lagi menjadi 1 bulan setengah. Akhirnya kini pergi ke Makkah sampai puluh hari. Bahkan sampai 10 hari itu pulang balik. Kalau berjalan naik kendaraan ke Makkah, kalau kini bapak dan ibu itu mah take off tabang pesawat awak dari BIM itu 9 jam 8,5 jam lah mendarat di Jeddah. Coba nanti kalau tahun 2031 insya Allah kalau memang Allah mentakdirkan ada satu pesawat yang dirakit oleh Jerman khusus untuk mengangkut jamaah haji. Sebab itu adalah jamaah haji itu calon penumpang pesawat terbesar di dunia. Kalau siap pesawat itu nanti Pak, itu dari Indonesia ke Jeddah. Kalau kini 8 jam, bisa sampai jam lah Pak. Rasain itu. Baraka kancangnya itu. Sampai jam. Bisa aja Pak Ibu bertanya ke Mbah Google itu tuh. Kalau sudah 4 jam, basuhlah kecil orang tua sampai siswa ke Makkah balik hari. Sudah diumumkan deh Pak Yus, beko malam wak mengaji jo Ustadz Alizar Chan dari Padang Panjang. Yang buat terangannya ke Makkah tapi Jumat, tapi kau pulang balik habis satu. Apa itu? Perubahan yang sangat signifikan di dalam transportasi alat angkut. Akan seperti itu. Kemudian di sisi-sisi lain juga terjadi perubahan yang sangat signifikan, yang sangat frontal perubahan. Di kini ayam keluar dari talua itu 20 hari lah bisa digoreng. Lah bisa digoreng. Ibu ya. Nah, bang cek ni dak mah ibu nama Bali pasama. Kan sangat capek perubahan. Manusia selalu berusaha agar lebih cepat. Itu di bidang peternakan. Di bidang pertanian juga demikian. Sayur kini 5 hari lah bisa di sayur. Mulai dari sekotak piapi, bijonyo, sawi namanya. 5 hari sudah itu bisa sayur. Dalam segala hal. Nah, dengan terjadi perubahan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan manusia, maka manusia itu makin lama makin maju, makin lama makin modern. Kenapa? Akal manusia makin lama makin cerdas. Kenapa akal manusia makin lama makin cerdas? Nanti lihat makin banyak, nanti dana makin banyak.
Mengke kete dulu ambo kampung ambo di Batu Sangka Pak, Lawang Mandai Liang. Nah, aku nak kali di Lawang Mandai Liang. Camat kami ada namanya Kecamatan Selimpawang, yaitu Ali Imran BA, di BA tinggi sekolahnya. BA. Kini BA plat nomor. Atau mungkin dia kepanjangan banyak anak. Nah, kini S1 lah mencerabu, S2 ada kawan mo Arifin namanya S2 nya aman jadi kepala parkir di Pasate. Lepas serak limu dia ketika bahwa pendidikan makin lama makin tinggi. Biasa saja pada saat ini kawan-kawan kita nama aja di SD tapi doktor. Kami di kantor Kementerian Agama sama saja tanah datar agam 50 kota sudah banyak yang doktor. S1, S2, S3, sekali S sampai S6, S teler, S pokat banyak. Begitu pendidikan makin lama makin maju. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau manusia itu makin lama makin cerdas. Aurangko kalau cerdas apa ibu cilakonyo tigo. Cilakonya orang cerdas itu tiga cilakonya. Pertama, makin jadi, makin berani. Yang kedua, makin jadi, makin banyak kebutuhan. Yang ketiga, makin jadi, makin sulit diatur. Kalau masalah. Pertama, makin jadi, makin berani. Itu tak tahu kenapa. Kau ibu-ibu kau buat takut walaupun sekali kau basuh bisa buat terkar. Iko ibu-ibu kau pada dasarnya kau orang mati takut. Ya bu ya, orang juga sebagian. Betul, karena kita diajar menangis oleh orang mati di laman. Wah ni yang salah. Kadang bertanya kama awak, bah orang mati itu mak, orang mati mencari orang menangis. Lah ni yang salah. Anak-anak hari ini nggak bisa begitu lagi pak. Orang mati di mana? Dah ada kira aja. Karena sudah cerdas. Malu orang mati cari orang nangis. Orang mati sudah tanah je lah Pak. Kita begitu takut ke orang mati sejak siswa. Sampai kini ada ujo siswa-siswanya baru. Buktinya. Ibu kalau berjalan jam 2 balik malam di dekat kuburan. Ada tak bedanya perasaan? Ada tak? Anjaklah betul terang. Kenapa ya? Anak ibu takut ya? Kok keluarnya balik itu? Kita tahu tidak akan mungkin keluar. Kita mengarati mustahil mungkin keluar. Tapi dia diajar sama jak ketek, dia awak bodoh. Begini takut je baru. Masuk apa-apa. Baru semasuk lokasi kuburan, ayat kursi baca sekali. Bako takut mana? Kau sapunya pigamang. Kebitu ni kawak aja. Makin cerdas, makin berani. Ada dekat rumah saya, namanya Pak Yanwar, anaknya namanya Samsuardi, panggilan Edi. Baru kelas sampai SD. Jadi hari itu dia menangis. Bapak Yan, iko sedi ndak basuh oleh buya sejak di Kapatang ndak basuh aja. Itu banyak. Ditanya ke rumah kakaknya ndak basuh, ke rumah adiknya ndak basuh. Sadang kami mengecek tu menelepon kalau sampai SD rupa. Menelepon. Mungkin teleponnya dah. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam di Mang di. Awak di Pekanbaru ya. Bilang ke Pekanbaru nak patang cek leh ya lupa ngecek kaya kan ada taksi kenal jawab ya. Atau dek awak libur 2 hari, kau awak pergi ke rumah etek kau bukan baru lagi taksi itu. Onde nak mengecek angkatan lain heboh dan kau jawab Pak Lizar sengsara dia angkau aja. Nak mengecek, lupa ngecek kaya. Bahasa taksi nak, wah sudah saya tek bayi aja. Kan jadi anak. Bila pulang, wah besok pulang ayah awak kan hari Sabtu mulai sekolahnya. Atau bawa taksi, kalau nak lagi tidak tek tu ayah bayi di rumah aja. Kelas sampai SD. Ibu-ibu sampai kelas sampai SD anak bisa menangis je, entahlah jauh je kami tu dah bisa.
Jadi Bapak Ibu, makin lama dunia ini makin cerdas Pak, makin berani. Dan itu nggak bisa ditolak. Anak awak SD lah lama bolak balik ke Jakarta gini, pokoknya ada GPT. Awak, makanya cokana dia apa di ibu tamek sekolah rakyat saisua, sama yo tamek SD kini, awak ke masuk SMP, abah kawak sangke tu. Bandingkan jo akan awak tamek SD kini, ada nak perubahan. Makanya kepada para guru, kok Pak Yus tahu mana kok? Saya sering kumpulkan guru-guru, hai tuan-tuan, yang tuan ajar bukan murid tahun yang lalu, sudah murid tahun hari ini. Jadi makin lama makin cerdas, maka manusia itu makin berani. Nah itu yang pertama. Yang kedua, makin cerdas makin banyak kebutuhan. Apa maksudnya makin cerdas makin banyak kebutuhan? Makin banyak nantakana dek cerdas tu. Tapi kalau awak bodoh ndak barang tekana adanya nak lakanya ampari nyelan yang salah. Tapi oleh karena dia sudah makin cerdik, maka kebutuhannya makin banyak. Dulu Pak sangke zaman bodoh dulu, awak-awak kok sepatu wajibnya Pak na laki-laki terutama namanya sepatu bot. Bamang kau sepatu bot pilih dari orang tua-tua multifungsi. Itu. Ke sawah bisa Pak, ke ladang bisa, ke ketua jamek jadi juga. Cuman bedanya kalau ke ladang Sarawak masuk ke dalam, kalau ke ketua jamek di barasia nanti Sarawak keluar. Kini zaman lah maju lah banyak lancar dia, bara banyak model sepatu Pak. Sepatu olahraga sesuai juga cabang olahraganya. Sepatu pi baralek, sepatu pi ke kantor, sepatu pi ke pasar. Berapa banyaknya? Makin cerdas, makin banyak kebutuhan. Waktu sepatu awak dulu adalah sepatu bot, minyak rambut awak lependernya Pak. Ya Pak ya. Ini mungkin namonan pas dek minyak lepender kok parake. Lepender. Di waktu kami bersepatu-sepatu bot, minyak abu kami lepender, badak ibu badak pipa. Nomor barang ngajak badak pipa bu. Lah putih pangkala mari terima badak. Nyobi tuang mari. Apa tapuan dulu Pak putih kawan. Abe kalau sudah abe itu ketek je Pak sudah habis itu. Di waktu sepatu awak sepatu bot, minyak abu awak lepender, badak ibu badak pipa, kalau beli sabun kie lenyo, cap tombak. Bu pernah bertanya ke rangge, bu mak bako cap tombak mak. Awang dak tentu yang ciala, cap tombak kau multifungsi lo yang. Ada yang menyasar songgok kainang di kau tadi. Subuh tadi ayah mandi di kau ya. Boko sore kapulang cari kabau mandian kabau kau juga pakai rambut. Abe kau dia lakak nak kena panen kalau angkarengkang dia lakak kapalang juga abang kak je juga. Sekarang sudah zaman maju. Sabun tak cap tombak segala. Macam-macam. Sabun untuk cuci banyak macamnya. Nan rinsonya, nan eteknya, antak segala macam banyaknya. Macam-macam. Sabun mandi. Wih, ada nan cimprit, ada sabun kare biasa. Macam-macam sabun. Bahkan sabun muka ibu tu ada sabun lihi, sabun hidung, sabun telinga, sabun macam-macam sabun. Makin maju makin banyak kebutuhan awak. Poin terakhir terkait dengan acara awak malam gini. Makin cerdik makin sulit diatur. Maka umat yang paling sulit mengaturnya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah umat terakhir. Manusia terpintar adalah manusia terakhir. Makanya Pak, Bu, kepada kita kasih doa lahnya, anak-anak awak cerdas dari awak. Janiri lo mama kemenakan cadiak pada awak.
Itu biasa tuh. Itu adalah mama-mama yang berhasil. Ndak boleh kita bilang sama anak sama kemanakan. Tentu dari pada yang jale denyo pada dewa kini keribangan. Inyolah ni mudia ketika bawah. Ikolah dibaconya, kau dicariannya, kau dibandingannya, kau ditengoknya, kau dinalisanya, ikut dipresonya. Dia awak preso. Tapi kalau ada dulu makan garam padang ada wah kayak pada nyonti yo. Tapi nyolah sekolah sampai ke Amerika, ke Malaysia, ke Australia. Awak lihat apa? Makanya bapak ibu kapan kemanakan kalian harus lebih cerdik pada dia. Akan seperti itu. Nah, umat Muhammad adalah umat yang paling cerdas. Umat Muhammad umat yang paling cerdas. Kita lanjut saja Bapak. Umat yang paling cerdas, umat yang paling tahu. Nah, tadi Lambo sampaikan makin cerdas makin sulit diatur. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling cerdas pula. Karena nabi terakhir. Makanya apa panggilan untuk Nabi Muhammad? Khatamul Anbiya wa Imamur Rasul. Dia adalah penutup segala nabi, tapi pemimpin untuk seluruh rasul. Memangnya paling ketek, tapi pemimpin. Kenapa? Paling cerdas. Ajarannya paling lengkap. Kenapa ajaran Muhammad paling lengkap? Karena umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad paling majemuk. Paling banyak tingkah parangainya. Maka ajarannya paling sempurna. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Ambo akan sampaikan dua saja menjelang waktu masuk. Pertama, kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi dijadikan oleh Allah menjadi manusia all round. Siapa saja wakna hidup di zaman kini bisa mencontoh mentauladani Nabi. Tidak bisa tidak. Siapa saja. Sebab Nabi kita adalah manusia yang multi profesi. Awak kini sebagai pedagang, tiru cara pedagangnya Nabi Muhammad. Karena Muhammad juga sebagai seorang pedagang. Awak zaman kini menjadi seorang guru, tiru baca guru Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga seorang guru. Awak kini adalah sebagai seorang petani, Nabi Muhammad juga petani. Awak kini, awak kecil, awak orang bapangke, awak tentara segala macam, Nabi panglima perang. Awak kini adalah Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Nabi kepala negara. Alih. Jadi tidak ada satu peluang pun untuk awak hidup di zaman kini tidak mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh profesi yang digeluti oleh Nabi, maka Nabi sukses di dalam profesi itu. Pertanyaan adonan perlu dijawab. Bagaimana Nabi sebagai panglima perang sukses, sebagai kepala negara sukses, sebagai pedagang sukses, sebagai petani sukses? Kenapa Nabi semuanya sukses? Karena kunci Inggrisnya ada pada Nabi. Apa itu Bapak Ibu? Kunci kesuksesan apapun profesi di luar rumah adalah kesuksesan di dalam rumah. Ikut saya terbawa pulang ini lalu main. Kenapa Nabi sukses di luar rumah? Karena sukses di luar rumah harus diawali dengan sukses di dalam rumah. Rumah tangga Nabi sakinah mawadah warahmah. Jadi besok kalau ada Jawa ke pilkada, milih bupati, milih gubernur atau anggota dewan bagai calon ada berapa orang, supaya sunnah nanawa lakukan, caliak keluarganya yang paling sakinah, caliak keluarganya yang paling harmonis. Itu standar utama dan itu kunci dari segalanya. Kalau nyo memimpin 3 orang sampai orang saja di rumah tidak bisa, kuno le memimpin banyak orang. Lihatlah pemimpin-pemimpin yang berhasil di dunia, baca sejarah. Maka 90% orang itu adalah yang sukses berumah tangga. Itu dapat itulah apa? Nabi disebut baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Melangkah wak selangkah leh.
Kenapa Nabi bisa menciptakan rumah tangga sakinah? Dua kuncinya. Karena Nabi menerapkan di rumahnya 2 jamaah. Pertama sholat jamaah, dan yang kedua makan berjamaah. Sederhana saja Pak. Sholat berjamaah diadopsi di dalam adik bahasa di syarat bahasa di kitab Allah. Kita selaku orang Minang, setiap suku ada rumah gadang, laweh tampek bermain, bukan tampek berkaja-kaja untuk anaknya cucu saja, tanpa sholat jamaah. Kenapa? Karena mengamalkan sunnah. Zainu manzilatakum bi qiraatil Quran wa shalah. Hiasi rumah tanggamu dengan lantunan bacaan Al-Quran dan sholat jamaah. Makanya wajib hukumnya bagi seorang bapak, sebelum jadi bapak, persiapkan dulu diri menjadi imam. Kena akan menjadi imam di tengah rumah. Itu sunnah. Cuman ada cara mapek lain, ada nunjuk tangan. Apa aku tunjuk tangan? Kalau jadi imam dakwah sarawiya. Bodoh betul. Jadi imam 3 syaratnya nyok. Fatihah cek, kulhu cek, natina cek. Selesai. Semayang magari, natina kulhu. Iru-iru jalan baik. Semayang isa, wali imam melihat di rumah aja baru. Ayat itu repeknya. Apa dia leh? Al-Fatihah, kulhu, natina. Balik mana? Sah solat nak ada Pak, walaupun mentua turun-turun deh menantu dan keluh nanti nak jual di balik aja. Makanya ada satu tampek di Sumatera Barat, saya sebutkan saja, mungkin ada di antara awak dan tahu, ada satu kawasan di Batu Ampah tetangga gitu Pak. Itu kalau menyemando ke situ Pak, maka malam pertama awak tiba di rumah orang rumah awak di situ, wajib solat maghrib di sidang di masjid terdekat dan wajib jadi imam. Bagus. Artinya itu kami tidak menerima orang semando tidak pandai jadi imam. Itu arti itu. Sehingga banyak kawan kamu udah menyemando ke situ. Tepat soma apa kulhuna tina apa-apa. Itulah kunci sakinah yang pertama. Ada sholat jamaah. Nah kenapa? Karena kunci kedamaian itu salam. Tebarkan damai di rumah. Putih kape daripada dia. Putih hati bagi keadaan. Kalau memang menyebarkan salam diawali dengan bersalaman. Nalaki job ini libara salam barakali salam dalam sehari. Libara kali bersalam dalam seminggu. Libara kali bersalam dalam sebulan. Teruskan. Sebab ada ditemukan survei lapangan, Pak, libara kali Pak salam jamaah. Oh dede anang tanya aja. Babawa libara lamo. Alam sampai peliti 3 tahun. Libara kali salam. Tolong jawab elok. Ayo 2 kali baru je. 2 kali yuk. Bila tu? Pertama waktu dia kawinnya yang doang aja. Waktu dia nikah dulu. Nang kedua 6 bulan lalu ada sanak datang di Palembang, basalam sabalik tebok ini nong dan. Tapi kalau ada solat jamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Zikir berdoa, baputai imam berdoa belakang. Gantian salam ke imam. Anak nomor 1, anak nomor 2, anak nomor 3, sampai anak nomor 9. Kalau lah habis seluruh anak di menantu si alai. Si Madiana boleh salam. Kan begitu. Tabok lendong saya salam sekali. Itu akan damai, sakinah, mawadah, warahmah. Itu. Yang kedua Nabi menerapkan makan berjamaah. Selaku kita orang Minang makan berjamba, makan beradai, makan bersama. Nasi lah telata, ayalah tercucu, lah terhidang di muka kita bersama. Boleh langsung dicotok siapa? Tidak. Maka menyabui silang lawa bangka tertuju pada sekajale. Amanyo angku ambo. Ayat tercucu minta diminum, nasi telata minta dimakan. Aku lah banan sampaikan. Kayu itu nak Pak? Lah sampai, alah. Bitu mangku ibarat orang udah bang kayu. Oh ya ada sutun. Kami puas lo disiko. Jawab similah itu mulai. Baru bantu itiak kapadi saranya Pak. Kamu tuh. Barade. Itu sunnah. Kenapa? Karena makan adalah pesan moral, pesan akhlak, pesan barade. Ada satu kalimat pendek. Bagus dibawa pulang malam ini. Kalau ingin tahu kepribadian seseorang, caliak saja cara makannya. Pendeknya Pak, pendeknya Bu. Cewek pun nak? Pasti, anggun salah. Enggak salah. Kalau ingin tahu kepribadian seseorang, caliak saja cara makannya.
Jadi kalau kita ingin cari mantu, tidak pernah dulu payah-payah bertanya limu di ente ke bawah. Undang ke rumah, lagi makan. Calian dari Jawa. Jadi unian. Namu doyo, amak mau undang datang ke rumah. Iya mak. Bekop siap maghrib mau tibo. Ditunggulah sambal sampai macam nasi secambuang sayur pucuk para jaga sapi yang kadang. Assalamualaikum, salam. Rumah. Alanson makan sekalinya. Ama kami lah sudah makan dewa tu. Alanson lah makan sekali. Kebetulan nama ada karjo kelakang makan saya ya. Acalian jauh tu. Kalau habi denyo sadonyo. Sampai hilang nasi tak bersuah saya jok peranci habi. Kalau itu nanti jadi pak. Sakalimah disampaikannya. Barang kian yang kami dia leh. Itu saja. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, sampai sampai macam nasi jo saya tambuang, saya jo peranci jo ada sapiriang, diundang datang ke rumah. Amakal anak muda dulu sudah makan wak mengecek, amakal lakang ya, awak celiat. Onden deh pak, walaupun nak diunian pak, nyambiak nasi sesendok, ngelo bilih saya kuat. Itu, ayo, itu basuh tangannya. Tiba apa kalau berarti saya apalah kanyang mah kalau dos posisi apa kau ikan tu apa bisa dipertimbangkan itu. Jadi makan adalah gambaran akhlak kan seperti itu. Nah bagaimana caranya ajar anak kita mulai dari makan. Akulah makan berjemaah di rumah. Nah ambil samban ada ke awak. Nah mengunyah tidak boleh mencapak. Nah mencapak di janjang lalu jalan. Sebab kalau mencapak makan menencik nasi keluar masuk hidung den. Nah kalau menyuh nasi nak sesuai jo kemampuan daya tampuang mulut awak. Kalau muncang awak ketek, suah awak ketek. Sebab menurut Nabi nak kalau awak mengunyah, kunyahlah dalam keadaan mulut tertutup. Itu makan beradek, nak pak nak ditun. Habis tak, mama ngamik tak. Abara kadang suawak sesuai dengan daya tampung muncung masing-masing. Artinya apa? Nah, ndak bisa awak meniru suuk kawan dong. Yo ama kadang suuknya depa, ndak nama meniru suuk ama dong. Ama meko kadang suuknya muncungnya lawe. Nah, dengan adanya pendidikan makan di rumah, ambil sama anak awak. Terjadilah di tengah-tengah kehidupan adab dan itu akan menebar ke tengah-tengah sosial kehidupan. Bapak dan Ibu hadirin, panjang lebar jika dikaji Pak. Jadi kasolok ke Padang Subuh tibur situ hari pagi di waktu Isa dalam masuk mengaji harus berhenti Pak. Tibur di Padang Subuh singgah sebentar ke rumah Pauzan karena waktu dalam masuk sia tagak langsung azan. Pai main kepai kepapakan diberi makan tugas diambo menyampaikan tentu dia bersama mengamalkan dirakit intan untuk kekasih cukup sekian terima kasih maaf kepada kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.